Halo Pak, Halo Pak, selamat pagi Pak. selamat Ya, pagi menjelang siang Pak. Ya, ini Pak, kita dari Desa Bicara mau ngobrol-ngobrol terkait apa upaya yang dilakukan oleh desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Majah. Posisi saya di desa sekarang adalah Sekretaris Desa Datariung, Kecamatan Petagamur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dan juga saya sebagai Ketua PPDI Provinsi Bengkulu atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Bengkulu. Nah, ini Pak, apa perkembangan hari ini di desa kan terkait dengan situasi COVID-19 dan penanganannya menuju new normal ini. Bagaimana di desa Bapak ini? Ya, kalau penanganan Pak sampai saat ini berjalan dengan baik. Pertama yaitu new normal sudah berjalan dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Dikarenakan di desa saya, alhamdulillah tidak ada kenai COVID Pak virus, tapi di kabupaten saya ada 8 orang kenai virus corona. Dan juga pada saat ini hanya tinggal 6 orang lagi dan 2 orang itu sudah sembuh Pak. Baik, di desa sendiri bagaimana Pak dampak sosialnya kalau di desa Bapak? Kalau dampak sosialnya Pak sangat banyak Pak. Terutama itu ekonomi Pak, ekonomi masyarakat Pak. Dikarenakan dengan ada virus corona ini banyak ekonomi masyarakat, terutama di desa saya itu terganggu Pak. Karena rata-rata di desa saya mata pencarian itu adalah karet. Dengan ada ini banyak di Bengkulu ini pabrik karet tutup Pak, karena tidak bisa menerima tenaga kerja, itu Pak imbasnya Pak. Dan juga ada juga imbasnya itu di warung-warung Pak, di toko-toko manisan. Karena saya berada di kota Arga Makmur, di kotanya ibu kota kabupaten, maka di orang belanja di ini Pak banyak tidak ada lagi Pak, itu imbasnya sampai sekali Pak gitu Pak. Oke, berarti ada pengaruhnya terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Nah, dengan situasi yang sekarang ini, apa yang sudah didorong oleh pemerintah desa terkait upaya penanganan ekonomi di desa ini, Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk sementara ini itu sudah banyak kami lakukan Pak. Yang pertama yaitu kami di desa ini banyak dapat bantuan dari BST, bantuan tunai dari pusat kementerian, itu sudah ada. Sudah itu ada juga bantuan pangan non tunai dari pusat. Dan bahkan kami juga di desa ini sudah menggelontorkan dana desa untuk kegiatan sosial itu Pak, dengan BLT dana desa. Itu sekarang sudah berjalan. Kalau untuk BST sudah 2 bulan, kalau BLT-nya baru 1 bulan Pak itu Pak. Itu dengan ada bantuan itu maka ekonomi ini bisa terbantu gitu Pak. Baik, dari bantuan-bantuan ini ada tantangan tersendiri nggak sih Pak di desa Bapak, atau memang pemerintahnya sudah siap dalam menyalurkan ini bantuan? Kalau tantangan sih banyak Pak. Pertama dengan masyarakat itu sendiri, dikatakan tantangan ini berawalnya dari pusat gitu Pak. Mengapa saya demikian mengatakan dari pusat? Karena data yang dari pusat itu tidak sinkron dengan data di desa Pak, terutama penerima BST dengan BNPT. Karena waktu dulu kami pemerintah desa diminta oleh Pak Bupati untuk mengambil data di desa. Itu alhamdulillah desa saya dapat 37 KK waktu itu jatah. Tahu-tahu Dinas Sosial mengopor ke pusat, maka turun data ke desa itu beda Pak, sangat jauh beda. Apa yang kami usulkan dengan balik ke desa itu sangat beda. Akan tetapi dari orang 37 itu kami dapat 58. Akan tetapi dari 58 itu Pak, maka yang bisa diverifikasi hanya ada sekitar 40, dikarenakan ada yang meninggal dunia, ada yang PNS, ada yang perangkat desa itu kan tidak boleh menerima. Dan juga tantangan ini Pak, dengan ada turunnya data yang tidak valid dari pemerintah pusat, maka yang dapat ini kebanyakan orang-orang yang menengah ke atas, sedangkan menengah ke bawah banyak yang tidak dapat. Di sini terjadi kecemburuan, mengapa orang ini dapat, orang ini tidak dapat. Sedangkan data ini Pak, kan data kan nggak bisa disembunyikan Pak, mereka kan tahu semua. Kalau tidak dikasih data ini ke orang yang penerima, maka ribut Pak datang ke desa. Itulah inisiatif kami kasih juga yang benar-benar orang yang tidak tergolong
PNS, perangkat desa, pensiunan itu Pak. Sudah itu kami berembuk ke desa, itu BLT dana desa, itu ada kendala lagi Pak. Karena dana desa ini dikasih BLT ke masyarakat, yang mendapat hak BLT itu kan ada kriterianya Pak. Akan tetapi setelah kami telusuri di desa, kriteria-kriteria itu banyak tidak masuk Pak. Dikarenakan tidak masuk kriteria, maka kami inisiatif bagaimana yang terimbas COVID ini kami kasih semua gitu Pak. Itu kendala-kendala, dengan ada ini masyarakat beranggapan bahwa yang menerima ini semuanya wajib menerima kata masyarakat gitu kan. Sedangkan kriterianya ada. Karena kami terimbas COVID. Di sini penjelasan ke masyarakat ini kita pelan-pelan bahwa yang terimbas COVID ini adalah terimbas ekonominya gitu kan itu. Karena ekonominya itu harus tidak bisa lagi bertahan hidup lah gitu bahasanya gitu kan itu. Seperti yang di Dataruyung ini kan banyak penyadap karet. Dengan ada COVID ini penyadap karet berhenti, tapi pendapatannya hilang. Biarpun dia punya mobil bagus, punya rumah bagus, akan tetapi pekerjaannya habis gitu Pak, ya kita tetap kita kasih gitu Pak. Baik, nah baru-baru ini Pak, Kementerian Desa mengeluarkan peraturan baru itu, Permendes nomor 7 tahun 2020. Nah ini terkait dengan BLT dana desa ini diperpanjang sampai dengan September dengan nominal 300.000. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Ya ini juga kalau di masyarakat itu sangat bagus menerima gitu Pak. Ya karena ada perpanjangan 3 bulan tambah 300 per bulan per kakak penerima. Yang jadi kendala kami di desa Pak, dengan ada tambahan ini maka seluruh kegiatan yang lain akan terpangkas. Tidak bisa lagi kegiatan di desa seperti ada yang kami rancang di RKPDes kemarin. Nah itu. Yang kedua lagi, ini ada lagi surat dari Kemendes, dari Dinas Sosial Pak, dari Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial memperpanjang sampai 6 bulan. Nah ini jadi akan ditolak kembali gitu Pak, karena di desa di Permendes nomor 7 itu hanya 3 bulan Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten gitu. Nah, upaya apa yang sedang didorong oleh pemerintah desa ini Pak untuk situasi, ada perubahan sosial di masyarakat, ada perubahan dampak ekonomi, apa yang sedang didorong oleh pemerintah desa ini Pak? Ya Pak, yang kami laksanakan sekarang dengan adanya bantuan baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa sendiri dengan dana desa, yang upaya yang kami lakukan Pak, bagaimana dana yang kami berikan ini bisa membangun lagi ekonomi masyarakatnya. Dikarenakan dengan ada bantuan 600.000 mungkin ekonominya bisa untuk menyambung hidup. Dengan ada kegiatan new normal ini, ya kami berangsur-angsur membuka masyarakat ini untuk bekerja, ya silakan bekerja, tapi protokol kesehatan siap dilaksanakan. Dan juga ingin bekerja di kantor, ya kami silakan, bekerja di wira swasta kami silakan, tapi protokol kesehatannya tetap kami laksanakan, diutamakan gitu Pak. Dan juga sekarang sudah berangsur-angsur pulih ekonominya, dikarenakan harga karet sekarang sudah juga agak normal gitu Pak, sudah 4.000 per kilo. Berarti masyarakat sudah bisa menyadap, kami silakan menyadap, termasuk juga yang bekerja di bangunan-bangunan yang kami silakan gitu Pak untuk ini. Tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan, dikarenakan dengan ada bantuan-bantuan ini ya tidak mungkin, apalagi untuk 3 bulan yang ke depan lagi itu 300.000 ya untuk menyambung hidup tidak akan mencukupi gitu Pak keluarga mereka gitu Pak.